Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Bukhari yang berbahagia. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja-puji sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Selawat berakikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah seraya berucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian seputar tasawuf, dan kita masih dalam pembahasan jalan-jalan yang dapat menyampaikan kita untuk sampai kepada Allah, sebagaimana apa yang Allah firmankan di surah Al-Kahfi di penutup surah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Salah satu jalan kita untuk sampai kepada Allah adalah memupuk sifat optimis. Ini salah satu poin penting. Jemaah rahimakumullah, optimis artinya apa? Kita senantiasa memupuk harapan bahwasanya masa depan itu akan lebih baik daripada saat ini. Kita meyakini segelap apapun mungkin apa yang kita lihat saat ini, tentunya gelapnya malam pasti akan digantikan dengan terangnya fajar. Ini sesuatu yang penting sekali dan merupakan salah satu wujud pengejauhan tahan iman dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, manusia hidup di antara tiga dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Masa lalu sudah berlalu, kita tak bisa merubahnya sedikit pun. Kita tidak bisa lagi kembali untuk memperbaiki apa yang sudah pernah terjadi. Karenanya masa lalu itu selalu hendaknya kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan. Mana-mana kegagalan justru pembelajaran lebih banyak daripada kesuksesan. Masa sekarang itulah masa yang kita punya. Disinilah kita bisa berbuat. Disinilah kita bisa mewujudkan apa yang kita dambakan. Tapi tentunya manusia juga tak bisa lepas dari masa depannya. Banyak orang hidup di masa kini, namun dia terus dihantui oleh ketakutan masa depan. Apapun urusannya, lebih dominan rasa takut, rasa khawatir. Lebih dominan dia tak yakin
bahwasanya apa yang diusahakannya, apa yang direncanakannya itu akan dapat terwujud. Nah, tentunya ketakutan selalu identik dengan masa depan. Orang tidak ada yang takut terkait masa lalu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara ujian yang pasti kita hadapi dalam hidup ini, Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami pasti akan uji kamu semua, kata Allah, dengan rasa takut dan rasa lapar. Rasa takut berarti berkaitan dengan apa yang belum terjadi. Orang belum lagi menikah, tapi kadang-kadang sudah takut duluan, gimana ya kalau udah nikah nanti. Orang kadang-kadang belum lagi dapat keturunan, istrinya sedang hamil besar, tapi kadang-kadang sudah dikuasai pikirannya oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Terbayang, payah kali nanti punya anak. Belum kejadian, tapi ketakutan akan masa depan itu bisa kita katakan bahkan merusak kebahagiaan dan kualitas kehidupan di masa kini. Nah, ketakutan yang tak mampu untuk dikendalikan manusia ini bahkan sebagian masuk dalam kategori penyakit jiwa. Ada ketakutan yang masih dalam batasan normal. Tapi ketika ketakutan itu justru menguasai diri kita dengan begitu dominan, nah disinilah pentingnya kita melihat, kita memupuk sikap bagaimana kita harus yakin senantiasa ada harapan. Harapan yang kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha dan amal-amal kebaikan dari apa yang dikerjakan para hambanya. Nah, ini adalah kunci. Kenapa kemudian sifat optimis itu penting sekali dalam hidup ini. Jamaah rahimakumullah. Ada banyak faktor dari perspektif agama yang membuat seseorang itu dihantui, bahkan dikuasai berpikir pesimis. Pesimis lawan dari kata optimis. Pesimis orang yang mudah putus asa, orang yang tak yakin apa yang diusahakannya bisa memberikan dampak. Pertama, jamaah rahimakumullah, perlu kita yakini pesimis itu punya keterkaitan erat dengan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat ini sedikit banyak akan berdampak terhadap tumbuhnya sikap pesimis. Sehingga kita merasa, ya sudahlah, gak mungkin itu berhasil, gak mungkin itu berubah, akan seperti ini aja kondisinya. Kenapa? Karena yang dapat menumbuhkan harapan dan keyakinan pada diri kita itu adalah segala bentuk ketaatan dan amal ibadah yang kita buat. Amal ibadah ketika dikerjakan dengan baik melahirkan pengharapan. Bagaimana dikatakan bahwasanya salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita salat itu belum terjadi, tapi kita harus yakin dan pupuk keyakinan selama kita senantiasa menjalankan salat, salat itulah yang akan melindungi kita dari jatuh kepada perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi tanpa kita sadari, salat itu pun mampu melahirkan pengharapan pada diri kita.
Kalau orang tidak pernah solat, maka kadang-kadang yang terjadi apa? Masalah sekecil apapun sudah bisa membuat orang menjadi stres. Masalah sekecil apapun sudah membuat dia putus asa. Dan salah satu bukti paling konkret bagaimana orang yang beriman, orang yang bertakwa, walaupun dalam hidupnya banyak ujian yang Allah berikan, tapi angka bunuh diri paling tinggi di dunia justru itu menimpa negara-negara yang jauh dari pengamalan beragama. Siapa yang tak tahu negara Swedia? Swedia ini salah satu dari negara Skandinavia, salah satu wilayah di muka bumi yang mana pendapatan per kapita rakyatnya termasuk di antara yang paling tinggi di dunia. Jangankan pengangguran, seorang wanita kalau mau hamil dikasih subsidi oleh negara, mau besarkan anak dikasih tunjangan oleh negara, bahkan yang pengangguran pun dibayar oleh negara. Coba bayangkan tingkat kesejahteraan yang ada. Tapi negara Swedia di antara negara peringkat 5 besar angka bunuh diri paling tinggi di Eropa. Kalau mungkin orang bunuh diri di Indonesia, oh mungkin kena pinjol dia, ya, atau kena hal-hal yang bisa dikatakan problem ekonomi, problem ini, problem itu yang cukup banyak. Tapi bagaimana orang yang kita anggap masuk kategori sejahtera sekalipun ternyata rentan untuk putus asa, yang ditandai oleh kecenderungan orang begitu mudah untuk bunuh diri. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, iman, ketakwaan, ibadah melahirkan yang namanya pengharapan. Ya, kalaupun ada masalah, kita yakin, ya Allah, aku tak sendirian menghadapi masalah ini. Ya Allah, Engkaulah yang mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebesar apapun problem yang mengelilingi seseorang, selama dia punya keimanan, dia yakin segelap apapun terowongan ini, sebentar lagi akan sampai ke ujung terowongan yang akan terang benderang. Ini adalah sikap yang diajarkan dalam agama. Dan hanya orang-orang optimislah, hanya orang-orang yang tak putus pengharapanlah mereka yang berkesempatan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, semakin kita banyak dosa, semakin kita kurang keimanan, semakin kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pesimisme itu akan menguasai diri kita lebih besar daripada yang lain. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, faktor yang sering sekali membuat orang itu pesimis apa? Beragam problem yang dihadapi dalam hidup itu juga kadang-kadang banyak membuat orang cenderung untuk pesimis. Kalau dia hidup dalam rumah tangga penuh cekcok, konflik, berkelahi saja suami dan istri, anak-anak juga tak mau dengar cakap orang tua, hampir tiap hari berlalu, tidak mungkin berlalu hari kecuali ada pertengkaran dalam rumah. Ini lama-lama membuat orang akhirnya pesimis. Kita lihat lagi bagaimana dari sisi hubungan sosial,
hubungan dia dengan tetangga, hubungan dia dengan masyarakat, hubungan dia dengan jemaah masjid. Itu semakin hubungan sosial kita jaga dengan baik, akan tumbuh optimisme yang lebih besar pada diri kita. Bahkan jamaah rahimakumullah, pesimisme ini juga bisa muncul karena terlalu banyak mengkonsumsi informasi yang tidak baik dan tak akurat. Kalau tiap hari yang dibaca yang hoax-hoax saja, ya, ini kadang-kadang di pikirannya pun negatif aja semua. Termasuk hilangnya keteladanan, apalagi dalam konteks keteladanan dari para pemimpin, khususnya dalam aspek politik. Itu juga tidak jarang dapat menumbuhkan sifat pesimis. Nengok, gini-gini juga ya menterinya, gini-gini juga ya. Terkadang hal seperti ini membuat kita langsung mengaitkan, seakan-akan kita tidak yakin ada masa depan yang lebih baik. Nah, disinilah agama mengajarkan kepada kita optimis adalah bagian dari konsekuensi iman, dan siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia memupuk nilai-nilai optimis dalam hidupnya. Jamaah rahimakumullah, dari mana datang kunci optimisme? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Allah berkata, aku akan berikan kepada hamba-hambaku sebagaimana yang hamba-hambaku persangkakan kepadaku. Jadi Allah akan berikan kepada kita sebagaimana yang kita prasangkakan kepada Allah. Makanya optimis punya keterkaitan erat dengan apa yang kita sebut husnudzan billah, selalu berprasangka baik sama Allah. Ya, orang beriman berprasangka baik sama Allah. Ketika kita tiba-tiba diuji dengan penyakit, drop kesehatan kita, pergi ke dokter, didiagnosa, tiba-tiba dokter mengatakan, wah Pak, ini dah parah sakitnya ini. Coba bayangkan, manusia dihadapkan pada dua pilihan. Dia berprasangka buruk sama Allah, ya udahlah nih, Allah ini pasti berikan aku ini azab untukku ini. Kalau dia pikir sakitnya itu adalah azab, ya udah berarti tinggal menunggu habis saja, atau gitu. Tapi ketika dia berprasangka baik kepada Allah, bahkan di saat sakit sekalipun, dia pikir, ya Allah, sakit ini tanda kasih sayangmu kepada aku. Ya Allah, sakit ini utusan yang kau kirimkan kepadaku supaya aku lebih rajin solat malam untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, sakit ini cara yang kau berikan kepadaku, ya Allah, supaya aku lebih menghargai nikmat sehat yang selama ini kau berikan padaku. Bagaimana kita menyikapi satu masalah dengan cara pandang yang positif, itu kadang-kadang kunci terpenting menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, banyak masalah muncul dalam hidup kita, masalah yang kecil berubah menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena respon kita yang salah dalam menyikapi masalah. Ujian kecil aja seakan-akan itu sudah problem terbesar sepanjang hidup. Hingga pada akhirnya apa? Urusan yang kecil jadi besar. Nah, maka dari itu kunci dalam berpikir positif, menumbuh kembangkan sikap optimis dalam hidup, pertama, selalu prasangkakan yang baik. Allah Subhanahu wa taala pasti
tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita kecuali untuk kebaikan kita. Inilah kunci paling penting kenapa seorang muslim itu optimis. Kalau Allah kasih sakit, ya sakit itu membawa pesan untukmu. Silakan kau renungkan apa pesan Allah di balik sakit. Insya Allah kalau kau tangkap pesan itu, penyakit pun akan pergi. Problem cekcok rumah tangga, putus hubungan silaturahim, itu semua pada esensinya adalah cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Tapi jangan kemudian kita menganggap, wah udah putus silaturahim sama dia, berarti ke depan ini gak ada harapan. Tidak. Coba bayangkan Bapak Ibu, agama menyuruh kita memaafkan. Bahkan bukan hanya memaafkan sesama muslim, bahkan kafir dan munafik pun kalau nampak tanda-tanda kemaafanmu itu dapat merubah dia kepada lebih baik, disuruh maafkan. Satu-satunya yang tak disuruh kita maafkan hanya maafkan setan saja, nggak ada. Ya. Tapi yang lain tetap ada harapan. Hari ini tak baik hubungan, besok mungkin baik, lusa mungkin baik. Nggak ada. Kita berarti selalu putus asa. Jamaah rahimakumullah. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita baca bisa menumbuhkan sikap optimis dalam diri kita. Salah satu ayat yang paling memberikan pengharapan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an." Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah bergelimang dengan dosa. Mereka merasa, aduh dosa yang banyak begini mana mungkin lagi Allah ampuni. Masa depanku udah betul-betul, masa laluku udah betul-betul hitam. Masa laluku sudah tak ada hal-hal yang baik. Apa Allah masih mau menerimaku? Ini sering sekali muncul di benak orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama hayat masih dikandung badan, sebesar apapun dosamu, rahmat dan maghfirah Allah lebih luas untuk menampung. Ini sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Ya, siapa manusia yang tak buat salah? Pasti ada buat salah. Makanya apa yang membuat agama Islam ini begitu mudah berkembang dan disenangi orang yang sebelumnya di luar Islam mau masuk Islam. Pernah dulu ada beberapa tokoh muda Quraisy datang. Ketika itu mereka masih kafir. Rasulullah, kami ini ada keinginan masuk Islam. Tapi kami paham juga masa lalu kami yang pernah memerangi Islam ini kan gak bisa terlupakan juga dari memori. Apakah kalau kami masuk Islam, catatan masa lalu kami ini masih tetap ada atau macam mana? Di saat itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, apa kata Nabi? Al-Islam yajubbu ma qablah. Dengan masuk Islamnya kau, maka semua catatan hitam yang kau buat sebelumnya ditutup oleh kesucian Islam. Ini kan yang membuat orang jadi optimis. Tapi kalau dibilang kau masuk Islam, dosamu tetap dihitung semua, pastinya orang akan mikir-mikir, tanggung juga ini gitu. Udah
palang kadung banyak kali dosa, ya lanjutkan aja lah katanya. Tapi tidak demikian. Agama ini mengatakan, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, at-taibu minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat sungguh-sungguh dari dosanya seperti orang tak berdosa. Ini kan yang membuat kita jadi optimis. Tapi kalau dikatakan, dibandingkan dengan dosamu waktu muda dulu masih banyak lagi dosa, akhirnya kita merasa, ya kalau gitu nggak bisa lepas. Kita akan terus dihantui dengan pesimis dan kita akan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ayat tadi mengatakan, Innallah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalaupun ada ayat lain mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Pengertian tak mengampuni di sini apa? Kalau seseorang itu meninggal dunia dalam kondisi musyrik, belum bertobat dari syiriknya, itu yang tak mungkin dihapus oleh Allah. Tapi kalau dia syirik di waktu muda, kemudian dia bertobat, syirik yang dilakukan, kemudian kita sempat bertobat darinya sebelum kita meninggal, Innallah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah pun akan hapus semua dosa. Ini satu kunci, saya katakan tadi, menumbuhkan optimisme. Ada ayat yang lain seperti yang saya katakan tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Para hadirin, ayat ini menarik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan pada ayat tersebut sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Allah tidak katakan seperti itu. Tapi yang Allah katakan bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Di momen kita merasa kesulitan itu muncul, adanya kesulitan justru sebab Allah berikan kemudahan. Coba bayangkan dalam fikih, kalau kita tak sanggup berdiri solat, boleh solat kau duduk. Boleh enggak solat duduk kalau sehat? Enggak boleh. Jadi artinya kesulitan justru adalah sebab yang mengundang datangnya kemudahan. Enggak sanggup juga duduk, solat kau berbaring. Saya tak boleh kena air nih, sakit. Silakan kau bersuci dengan tayamum. Tapi kalau ada air sehat, boleh enggak tayamum? Enggak boleh. Nah, ini artinya apa? Semakin muncul banyak masalah dalam hidup, kita harus yakin dengan ayat ini. Bersamaan dengan kesulitan itu, Allah sedang siapkan banyak kemudahan untuk. Ini yang tidak boleh kita lupakan, sehingga kita ini akan senantiasa yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang beramal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah potret manusia yang paling optimis dalam hidupnya. Dan inilah yang perlu kita teladani dari Rasulullah. Kenapa umat Islam saat ini terbelakang? Salah satunya lebih dominan cara berpikir pesimis dibanding cara berpikir optimis. Apa bukti Nabi Muhammad pribadi yang optimis? Kita tahu dalam sejarah Islam itu pernah ada satu momen terjadi perang Parit. Umat Islam yang ada di Madinah dikepung oleh pasukan sekutu. Sebelum dikepung,
ketika Nabi Muhammad tahu akan berita akan dikepung, Nabi meminta para sahabat menggali parit, mengelilingi kota Madinah supaya musuh tak bisa masuk. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi ketika itu? Saat menggali parit, para sahabat saat menggali menemukan ada batu besar kali. Setiap kali dicangkul tak bisa. Maka mereka melapor, Rasul, ada batu besar kali ini, tak bisa kami gali parit gara-gara batu itu. Rasulullah kemudian mengambil cangkulnya, menggali. Di pukulan pertama Nabi keluar api, percikan api. Apa kata Nabi? Di momen para sahabat begitu ketakutan menghadapi musuh yang mau mengepung mereka, Nabi justru mengatakan, api ini tanda bentar lagi Persia jatuh. Dipukulnya kedua kali, pop, keluar lagi api. Nabi berkata, ini tanda bentar lagi Romawi juga jatuh. Lihat bagaimana Rasulullah mampu untuk mengaitkan apa yang sedang dikerjakannya untuk memotivasi dan mengaitkan para sahabat untuk tetap yakin. Tapi kalau kita sikit-sikit, oh ini keras sekali, tandanya ini nggak bisa kita menang nih. Nah, ini kan berarti kita pesimis. Apapun yang kita lihat kita kaitkan dengan yang buruk-buruk. Tapi bagaimana? Rasulullah ketika Islam baru diimani, jumlah pengikutnya di Mekah nggak sampai 100. Nabi di momen itu berkata kepada para sahabatnya, akan datang suatu masa tidak ada satupun rumah di timur ataupun di barat kecuali mereka memeluk Islam. Artinya Nabi optimis sekali akan agama ini. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, para nabi juga orang-orang yang optimis. Coba bayangkan Nabi Yakub alaihi salam. Siapa Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Kita tahu ketika Nabi Yusuf masih kecil, itu dikerjai oleh abang-abangnya, dibuang ke dalam sumur. Kemudian dibuka bajunya, dikoyak-koyak, ditaruh darah. Abang-abangnya melapor, Yusuf udah dimakan sama serigala. Tapi Yakub alaihi salam, pertama beliau sabar. Fasabrun jamil, katanya. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Dan ketika tanda-tanda Yusuf itu masih hidup mulai terdengar oleh ayahnya, apa kata ayahnya kepada anak-anaknya yang lain? La tayasu mir rauhillah. Innahu la ya'is min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir, kata Nabi Yakub. Ini artinya apa? Perlu kita yakinkan. Ya, kadang-kadang kita ini saat melihat, oh ini beratlah nih anak muda ini ke depan, kita fokus nengok anak muda yang kena narkoba, fokus kita lihat anak muda yang seks bebas, fokus tengok anak muda yang seperti nggak ada tujuan hidup. Tapi kita seakan-akan tidak melihat di sisi lain banyak di zaman sekarang anak muda yang bahkan ketika kita di usia mereka nggak ada yang model begitu. Anak muda yang sibuk pagi, siang, petang disibukkan dengan kegiatan hafal Quran, disibukkan dengan kegiatan dakwah, disibukkan dengan kegiatan mengaji agama. Nah, ini sebagaimana potret yang negatif tadi bagi sebagian orang itu membuat pesimis. Tapi coba lihat potret-potret tanda-tanda kebangkitan Islam. Nah, itu juga perlu untuk membuat kita optimis. Ya, jangan kemudian kita merasa ini gak ada lagi lah harapan masa depan dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah.
Siapa yang tak kenal Nabi Ayub? Ini manusia yang diuji Allah dengan penyakit yang berat. Dari istrinya banyak, satu persatu meninggalkannya. Dari anaknya yang banyak, satu persatu meninggalkannya. Tapi coba bayangkan, kalau adalah orang biasa diuji dengan sakit seperti Nabi Ayub, mungkin dah bunuh diri pun dia. Ya. Tapi apa yang membuat Nabi Ayub tadi bersabar? Dia bersabar. Kenapa? Karena yakin masa depan ada kebaikan, ada harapan yang dipupuknya. Itulah optimis. Ya. Nah, ini kadang-kadang begitu juga melihat negeri ini. Ini kalau nengoknya pas pupu papa, ya mungkin dia pesimis, ya. Tapi dilihat sisi yang lain. Nah, perlu juga kita yakinkan bahwasanya apa? Kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, dan memperbaiki kualitas bangsa dan negara, insya Allah janji Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera, yang diampuni rakyat dan penduduknya. Itu bukan suatu yang omong kosong, tapi akan betul-betul terwujud. Tapi kuncinya apa? Tetap jaga pengharapan. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak orang tak sadar berburuk sangka kepada Allah itu adalah bagian dari dosa besar. Jadi dosa besar itu bukan hanya kalau berzina, bukan hanya kalau membunuh, bukan hanya minum khamar, bukan hanya sihir. Buruk sangka. Gak yakin kita Allah itu mau memperbaiki. Kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki diri, itu juga bagian dari dosa besar yang perlu kita hindari. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tetaplah, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, orang-orang yang beriman senantiasa yakin, kalau aku istiqomah, kalau aku menjaga keimanan dan ketakwaan, insya Allah kita pun akan berjumpa dengan Allah. Kita pun akan diberikan Allah kebaikan di masa depan. Dan itu adalah kunci dari sikap optimis yang perlu untuk kita punya. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ya. Kemudian kita berusaha keluar dari kesulitan itu. Kemudian kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi pada saat yang tadi itu belum tentu. Apakah ini yang tertunda kan selalu Ya. Jamaah rahimakumullah. Ada ungkapan, kita punya keinginan dan kehendak, tapi Allah juga punya keinginan dan kehendak. Ketika dua kehendak bertemu, maka yang wujud hanyalah kehendaknya Allah. Maka dari itu kita sebagai hamba perlu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Itu yang pertama. Apa yang kita inginkan kadang-kadang belum terwujud. Kenapa? Boleh jadi waktunya menurut Allah nggak tepat. Jadi artinya bukan nggak terwujud, tapi Allah tunda untuk waktu lebih baik. Bisa jadi. Boleh jadi apa yang kita inginkan nggak terwujud. Kenapa? Karena apa yang kita anggap baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah untuk diri kita. Kita menganggap kalau begini kan bagus sekali untukku ya Allah. Tapi menurut Allah, kalau kejadian itu boleh jadi itu buruk kepadamu, tapi kau nggak sadar. Maka Allah sengaja tidak memberikan itu kepada kita untuk kebaikan kita. Para hadirin, kalau ada seorang pegawai
dia menghadap pimpinan minta naik gaji. Minta naik gaji. Ternyata sebelum dia minta naik gaji, pimpinan sudah berdiskusi sebelumnya akan menurunkan standar gaji. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia minta sesuatu, belum Allah kehendaki, tapi apa yang dia minta itu sebenarnya sudah menolak satu keburukan. Sekiranya dia nggak minta naik gaji, mungkin gajinya diturunkan. Tapi gara-gara dia minta naik gaji, walaupun gajinya nggak naik, minimal nggak jadi diturunkan, kan begitu? Itu juga doa kita sama Allah. Kadang-kadang yang kita minta belum Allah kasih, tapi dengan doa itu tanpa kita sadari Allah tolak sesuatu yang buruk yang nggak kita ketahui. Makanya nggak ada ruginya berdoa. Doa itu senjata orang-orang beriman. Kadang-kadang apa yang kita minta dalam doa itu yang Allah kasih. Kadang-kadang apa yang kita minta dalam doa Allah nggak kasih. Tapi dengan doa itu Allah tolak bala yang seharusnya turun untuk kita. Kadang-kadang dengan doa itu ditunda Allah. Disimpan doa itu untuk dianggap sebagai amal soleh, memperberat timbangan amal kita di akhirat. Jadi gak ada ruginya berdoa, berharap. Dan Allah paling gak suka sama hambanya yang gak mau berdoa. Orang yang gak berdoa berarti orang yang gak punya harapan gitu. Karena doa itu kan pengharapan. Makanya orang yang optimis itu sangat sering lisannya itu berucap doa, berucap zikir, mengingat Allah. Karena dia senantiasa yakin apapun perencanaan yang kita buat, kalau kita tak libatkan Allah dalam prosesnya, kita tak akan dapat meraihnya. Demikian ya. Terima kasih. Silakan, mungkin ibu-ibu belakang ada lagi. Ada ibu-ibu? Bapak-bapak? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita padakan untuk jumpa kita hari ini. Sama kita tutup majlis ilmu ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan pada jumpa kita di pagi hari berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.